17 kembali dan coba nanti dibahas bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan bacaan Al-insanu sirri wasiri sifati wasifati la ghairi, yang artinya bahwa insan adalah rahasiaku. Ini kalam Tuhan, berarti Allah yang berbicara bahwa manusia adalah rahasiaku. Manusia adalah tempat untuk memandang, tempat untuk melihat, tempat untuk bersaksi kepada rahasia. Wasiri sifati, dan rahasia itu, penuh rahasia itu adalah sifatku, punya Tuhan, gitu ya. Benar-benar. Sifati wasifatilah ghairihi, dan semua sifat-sifat itu adalah tidak ada yang lain kecuali aku, tidak selain aku, dan nggak ada yang lain. Artinya kalau disimpulkan, ini menjadi kesimpulan di istilahnya apa, dari torok dua torok, ujung akhir dengan ujung awal itu kita adukan, berarti al-insanu la ghairihi, itu ya. Ini cara nang pelajaran mantek itu jadi kesimpulan, jadi natijah. Al-insanu la ghairihi adalah bahwa insan itu ya tidak apa ya, tidak selainnya aku, tidak lain gitu kan, selainnya la ghairihi. Disinilah kalau sudah paham tentang ketauhidan lengkap, ini dalam hati, maksudnya ini untuk dalam hati ya, yang di dalam hati, bahwa manusia itu ya aku, gitu ya. Ini untuk keimanan, bukan untuk pembicaraan, tapi ya pembicaraan harus aku rahasianya, karena ini kan masih sensitif, bicara tentang di luar kan masih sensitif ya. Karena bisa sensitif apa? Karena ketakutan tadi ya. Dengan doktrin itu seakan-akan kan melawan arus ya. Ini menurut mereka takut dan membahayakan menurut mereka. Nah, menurut kita peradaban yang sudah maju dari zaman Nabi, ayo bongkar lagi kan gitu kan. Kita hidup peradaban dalam arti pemikiran manusia biar lanjut. Karena pikiran itu nggak bisa dibatasi dengan suatu konsep yang sudah ada. Karena konsep itu sifatnya membatasi gitu ya. Ya enggak? Setuju enggak? Bahwa sifat konsep itu kan buatan manusia. Ya. Itu akan sangat terbatas sekali sudut pandangnya pada yang membuat konsep itu. Artinya apa? Lah, apalagi konsep ini bicara konsep ketuhanan yang mutlak. Gitu kan? Ini istilah ketaranya di situ ya. Oke. Nah, yang kedua katakan, karena ini yang dibahas adalah sebuah rahasia dan yang membahas adalah katakan manusia. Di sini katakan awal terus kita bisa memahami rahasia ini apa? Kita harus mengawali dari man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Syarat untuk mengenal sesuatu itu diawali dari diri sendiri. Sebelum mengamati orang lain, ya kita memandang diri sendiri kan, itu berarti kan ke dalam ya. Tidak, istilahnya tidak bicara orang lain, bicara pribadi. Nah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapapun orangnya arafa mengenal nafsahu pada dirinya, faqad, maka teman-teman atau sungguh akan mengenal Tuhan. Gitu. Nah terus yang kedua, arafun nas wa man arafa li nafsihi. Jadi katakan manusia yang disebut insan artinya sempurna.
manusia yang disebut sempurna atau makrifat itu diawali dari manusia yang kenal pada dirinya sendiri. Nah, maka kita bikin urean seperti ini. Jadi diri ini sebetulnya untuk mengenalkan pada Allah yang selama ini kita anggap masih misteri gitu ya, masih misteri keberadaannya, seakan-akan masih jauh di sana di aras. Padahal di situ ada suatu ayat berbunyi innallaha haqqul mubin. Asal diri, jadi nur, ya. Nur membelah menjadi dua, menjadi katakan jasad. Nah, sebagian roh kan itu. Cara di waktu alam ini menjadi yang roh itu kan hidup. Nah, hidup itu kan apa? Nah, ini kan melihat di sini berarti yang meliputi ini jasad apa roh? Yang meliputi berarti jasad dikatakan itu kalau di alam ini sebuah katakan isinya, tapi kalau roh ini wadahnya ya, wadahnya yang meliputi isi hidup ini. Nah, ini roh adalah hidup. Nah, hidup asal mulanya nur. Nur siapa? Ini yang dikatakan Nur Muhammad. Nur Muhammad. Jadi asal mulanya nur itu adalah cahaya. Jadi kita ini berasal dari cahaya. Mulai dikatakan manusia itu asalnya dari langit, gitu ya. Kan gitu kan? Jadi asalnya makhluk cahaya, bukan makhluk bumi, kan gitu kan? Maka kita suruh kembali ke langit, gitu. Nah, itu cahaya. Nur itu adalah cahaya. Muhammad ini adalah yang terpuji. Jadi cahaya yang terpuji. Nah, ini Allah mula-mula istilahnya katakan mentajalikan adalah dari nur ini ke nur ini. Jadi Nurullah mentajali menjadi Nur Muhammad. Tuh. Nah, Nur Muhammad rupanya alam semesta ini ya termasuk kita. Kita di dalamnya kesebut itu, maksudnya kan gitu. Itu Nur Muhammad. Nah, sedangkan katakan sebagian dikatakan larikan pada sosok yaitu Kanjeng Nabi Muhammad, atau kebetulan dia istilahnya diangkat sebagai teladan ya, sebagai teladan. Tapi yang dikatakan ini bukan berarti kita membicarakan Kanjeng Nabi Muhammad sebuah sosok, tapi ini sebuah bahan untuk menjadi hidup dan kehidupan. Nah, Nur Muhammad itu adalah siapa? Nur Muhammad adalah ini sifat. Ini sifat. Nah, sifat yang 7 kalau bahasa tauhidnya 7 berarti sifat terutama kodrat, irodat, ilmu, hayat, sama basar kalam gitu ya. Nah, ini semua sifat. Nah, ini dikatakan yang 7 ini adalah sifatnya istilahnya Muhammad atau Nur Muhammad. Nah, terus dikaji lagi ke dalam yang sebenarnya sifatnya yang dikatakan Nur Muhammad ini sifatnya siapa? Ya sifatnya Allah itu sendiri, gitu kan? Sifatnya Allah sendiri. Kalau di sini menjadi ma'ani dikatakan makhluknya, kalau di sini nanti menjadi maknawiyah, gitu ya, maknawiyah. Nah, Allah ini siapa? Allah ini adalah zat. Sebenarnya zat. Saking tidak bisa disebutnya, karena tidak bisa dijangkau dengan suatu apapun. Manusia nggak bisa menjangkau suatu apapun, maka diberi sebutan zat yang tertinggi, ya, yang tertinggi gitu. Nah, zat ini siapa? Disimpulkan adalah aku. Ini akunya Allah ya, akunya kesadarannya Allah ini. Ini aku. Nah, aku ini siapa? Nah, aku ini adalah yang sebenarnya adalah kosong, kekosongan.
tapi kosong yang penuh isi gitu ya. Nah ini yang dikatakan rohibul guyub ini. Di sini rohibul guyub. Nah syarat untuk menuju ke sini artinya ini perjalanan diri namanya membaca diri ya. Ini ke dalam itu kita suruh membaca. Itu yang dikatakan tadi ikhraq kitabaka. Ingin sampai pada ini. Nah, tadi kalau diterangkan awal tadi pada istilahnya Ustaz mengaji, ini kan rahasia kan dan rahasia kanzan mafian, gitu ya, kanzan mafian. Ini ruang kekosongan tapi penuh isi. Nah, ini yang nggak ada siapa-siapa, adanya akunya Tuhan itu. Atau disebut laisa kamitslihi syai'un, gitu kan. Terus ini kalau di akunya ini, kalau dikatakan uraikan secara ini pengakuan Tuhan, tapi di sini karena kalau di manusia ini kan seorang nang pelengeng hati ya, pelengeng hati aku. Artinya di situ yang dikatakan boleh, istilah dikatakan Mekah boleh. Nah ini diuraikan istilahnya menjadi inani analog, bahwa aku ini adalah Tuhan, aku adalah Tuhan ya. Nah la ilah anak gitu kan, tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada ya kecuali aku, kecuali aku. Ilah anak, kecuali aku, tidak ada yang lain. Kan udah istilahnya apa, ketemu tunggalnya ya, nggak ada siapa-siapa, ada yang lain. Nah maka kalau ketemu udah kata pengakuan kita, ketemu itu, maka ya fa'budni, sembah aku. Sembah di sini artinya madhepora gitu. Hadapkan hadapkan padaku. Karena timbul di isi Ibrahim pada waktu sholat kan ini wajah tuh wajah. Nah itu maksudnya untuk menghadap. Jadi ketemunya itu menghadap, bukan menghadap pada istilahnya hakikatnya menghadap pada kekosongan ini, gitu ya. Nah ini kalau katakan di istilahnya dibuatkan dari syariat atau rekod hakikat ini menuju ini perjalanannya itu. Tapi kalau di syariat mentok, maksudnya perjalanannya mentok, karena itu sebatas jasa nanti ya. Nah kalau katakan torekot sebatas hati, baru membersihkan nafsu. Nah ini masuk ke istilahnya jiwa, pembersihan jiwa lah, baru ini bisa ada jawaban ini. Setiap pelaku misalnya itu. Maka di sini katakan inani anallah la ilaha illa ana ta'budni. Terus terusannya kan wa aqimi sholat, gitu kan? Dan dirikan sholat artinya lakukan sesuatu lah, begitu. Lakukan sesuatu itu semua yang dilakukan darimu itu hanya untuk mengingat aku, mengingatku. Ini pengakuan dari sini ya, dari sini. Nah. Kalau sudah katakan di sini, ini namanya sudah berhadapan atau sudah istilahnya dengan kesadaran itu sudah kembali pada makom Tuhan. Jadi disitu secara pengetahuan gitu ya. Pengetahuan itu syariatnya kayak gini. Nah kalau dilakukan melalui ritual atau riadoh apa kan gitu kan, jadi gitu. Nah ini dinamakan hakikat gitu kan. Nah, sementara kita pancing pertanyaan, monggo. Apa? Tadi itu kalau kita berbicara tentang Tuhan, Tuhan itu kan maha sempurna. Ya. Artinya Tuhan karena kesempurnaannya kan tidak butuh apa-apa. Ya. Nah, tapi neng kono fa'budni, terus kono meneh hakimu sholat. Hakimu sholat. Ya, kui
urane kepriye men Gusti itu tetap sempurna tapi kok jangan pemerintah kaya bodoh. Oke. Awal karena istilah keberadaan aku itu sendirian, kan gitu kan? Nah, kita raba pakai rasa kita dengan pemikiran kita, misal gitu ya. Kalau kita keberadaannya sendirian terus menerus, itu ada renungan apa di dalam pikiran kita, benak kita? Ya, kan pasti kita bertanya, lah aku ini siapa? Sehingga wis apa? Ayo kasih murid iki sapa? Ibarat cara diistilahkan, kalau aku Tuhan, siapa hamba? Kalau saya hamba, Siapa Tuhannya? ya Tuhannya. Kan masih gitu kan? Ya. Seperti gitu. Nah, ini artinya karena tadi kesepian tadi, yang namanya kesepian ya bingung, ya macam-macam kan gitu, nggak tenang ibaratnya kan gitu. Nah, sebelum istilahnya menciptakan suatu pasangannya untuk mengenalku bahwa aku ini adalah ya sesuatu yang ada dalam dirimu, menjadi rahasiamu gitu loh. Gitu Ya. lah, maka kalau ingin ketemu aku ya harus melakukan sesuatu kan gitu kan, asal ya, jadi Ya. bisa diterima ya. Bisa. Bisa diterima. Jadi melakukan sesuatu itu hanya untuk mengingatku, tapi dengan perjalanan katakan ya penuh proses, artinya untuk bertemu dengan wajah atau ini wajah Tuhan dia dengan syarat faktulu anfusaku, keakuanmu harus bunuh dulu, bunuh secara majasi, artinya keakuan kita yang kita merasa serba, kita istilahnya merasa bisa, itu hapus. Maka dalam urutan suruh kembali kepada hakikatnya manusia itu sendiri, yaitu apa? Fana. Ya manusia hakikatnya fana ya. Nah ini untuk kembali syarat sebagai untuk ketemu. Ini syarat mutlaknya. Nah selagi kok istilahnya kita belum mampu membunuh katakan keakuan yang melekat itu, ya Tuhan ini masih jauh, gitu kan? Karena apa yang menutupi aku adalah akumu itu, keakuanmu itu maksudnya. Ini yang menjadi hijab yang sulit ditembus. Nah bisa ditembus kecuali bertobat lalu kesadaran, gitu kan? Itu ini. Nah ini untuk memahami mana zat, mana sifat. Coba, yang sifat mana, yang enggak itu mana? Untuk memudahkan, nah ya maksudnya gitu ya, memudahkan. Dan itu adalah kertasnya. Kertas itu enggak bentuk ya ini ya, bentuknya kertas. Ini enggak. Nah sifat adalah putihnya. Nah ini dua hal yang menyatu. Bisakah kita memisahkan istilahnya kertas dari putihnya? Tidak. Itu kan selalu menyatu. Ini tasbihnya. Tasbihnya. Nah selagi katakan bentuk dan sifat kita masih mengakui, ya masih diakui oleh kita, maka kita dianggap masih ingkar karena masih tertutup. Tadi yang dinamakan masih dalam kekafiran itu masuk. Yang menutupi bukan orang lain, bukan di luar kita, yang menutupi kita ketemu dengan Tuhan itu adalah bentuk dan sifatku yang tiap detik itu selalu kita merasa kan gitu kan. Nah ini kesadaran awal tadi istilahnya kita hakikat manusia itu menjadi tadi simpelnya la kala kan